Sebetulnya saya itu kalau hari Sabtu dan Minggu itu malam dari Jumat kan pulang ke rumah. Ya kadang-kadang daripada kita weekend kayak orang lain, saya itu dimanfaatkan untuk berkebun. Dikarenakan salah satunya itu saya dilahirkan dari petani. Setelah itu saya punya mobil Escudo kalau nggak salah, punya tanah dijual, dibikinkan sekolah sampai 4 lokal. Sekarang lihat di sekolahnya, dikira saya itu dapat pengganti dari Departemen Agama. Sampai saat ini nggak ada. Jadi semua sekarang operasional tuh dari dana pribadi Bapak? Dana pribadi, bukan ini mah kan kalau MI mah kan udah diakui oleh Pak. Tapi bangunannya nggak dapat bangunan. Alhamdulillah Kang Poji. Ya. Akhirnya saya bisa bertemu Kang di tempat ini. Tadi sudah mengajak saya berkeliling ke persawahan, kemudian juga Kang tadi menebang pohon pisang gitu. Apakah memang ini aktivitas di luar Akang setelah menjalani kegiatan di DPRD? Sebetulnya kalau hari Sabtu dan Minggu malam dari Jumat kan pulang ke rumah. Ya kadang-kadang daripada kita weekend kayak orang lain, saya itu dimanfaatkan untuk berkebun. Dikarenakan salah satunya saya dilahirkan dari petani, ya kita meneruskan orang tua. Saya juga bertani, nanam padi. Nanam pisang, palawija yang lain-lain. Ya alhamdulillah. Ini juga buat menunjang kehidupan sehari-hari keluarga saya, baik buat tamu kan. Ya, kadang-kadang yang namanya mungkin wakil rakyat itu tamu suka datang. Dan alhamdulillah kalau sudah punya padi, nggak punya ikan juga, padi tinggal giling, tinggal masak. Buat tamu-tamu ya alhamdulillah bisa. Kita itu tidak beli beras sebetulnya hari ini, malah kita bisa membagikan beras kan hasil tani tersebut. Hasil tadi Bapak ya. Berarti Bapak dari Bapak itu petani ya. Betul. Kalau Ibu juga petani. Petani. Ya. Mungkin boleh disampaikan kembali, saya ingin menggali soal kapan dan di mana Bapak dilahirkan. Sebetulnya asli putra daerah, dilahirkan itu di Kampung Sindang Lengo, dan lahir saya itu tanggal 4 bulan 7 1971 sebetulnya. Saya udah hampir 50 hari ini kan. Itu dilahirkan di Sindang Lengo, dan alhamdulillah mungkin awalnya berangkat dari petani juga. Petani. Terus kemudian mengenyam pendidikan? Mengenyam pendidikan sebetulnya dulu itu kalau sekolah di kampung itu dikarenakan belum ada jalan aspal dulu mah, hanya jalan kaki, belum ada motor. Saya ingat waktu saya mulai sekolah SD itu ya punya motor Urah Cici dulu, baru satu-satunya. Kalau lewat motor itu saya kejar, asapnya itu disedap gitu, asap motor. Kalau nggak salah Honda Glatik dulu, Pak Urah Cici. Saya sekolah di SD Gok Sampora. Ya. Setelah lulus dari Gok Sampora mau sekolah ke SMP, kata orang tua teh mendingan pesantren lah kalau di kampung mah. Pesantren. Dan nggak bakal jadi pejabat sekolah juga kan. Kalau orang tua yang dulu seperti itu, tapi alhamdulillah saya memaksakan diri bisa sekolah ke Segaranten sampai jalan kaki. Segaranten dari Pabuaran. Dikarenakan di situ itu belum ada jembatan, pakai rakit. Belum ada jembatan kayak sekarang, itu rakit dulu itu sekolah. Ya setelah keluar SMP, ya alhamdulillah saya dilanjut sekolah sampai tingkat SMA. SMA-nya juga di Segaranten juga. Dikarenakan sudah ada. Dikarenakan di Pabuaran itu belum ada SMP, belum ada Sonawiyah. Saat itu belum ada aliyah, belum ada. Itu baru ada SD aja. Jadi ini jadi inspirasi Bapak akhirnya. Tadi kita kan sudah berkunjung nih ke tempat madrasah. Ya. Dan juga PAUD itu milik Bapak kan? Milik saya. Dikarenakan itu pernah jadi kepala desa waktu. Bagaimana saya itu menciptakan, dikarenakan tertarik. Salah satunya istri saya nikah sama istri itu, kebetulan istri saya keluar dari PGA Cibadak dulu itu. Dikarenakan pas waktu akhir PGA, pas begitu saya nikah, kebetulan di situ ada pengangkatan PNS. Saya ajukan, dimodalin isi itu sama saya. Kalau nggak salah itu waktu diangkat tahun berapa ya? Dulu mah cuma gaji juga 87.000. Punya beas raskin itu 1 karung. Jadi Bapak ketemu sama Ibu tuh dia di PGA Sukabumi. Bapak posisi saya itu di sini baru keluar SMA kan. Langsung kerja atau apa saat SMA tuh? Saya itu dulu betulnya mah dikarenakan setelah keluar SMA sempat ngojek dulu.
Ngojek itu dari Pabuaran sampai Ancai jalan itu masih jalan berem dan terus Tanah itu di Merah. koral. Tanah Merah. Kalau nggak salah 500 satu dari rumah saya tadi Pabuaran ke Ancai 500. Kalau mau dapat 1000 itu baliknya harus dapat penumpang lagi. Ongkosnya. Bensin juga cuma 100 Dulu. perak. Nggak berapa Tahun dulu berapa itu? itu teh, Pak? Tahun berapa lah? Ibu teh. Lupa lagi tahunnya itu mah itu. Tapi Karena kan berarti Bapak sudah mempunyai berapa anak sekarang, Pak? sekarang sudah mempunyai 3 anak, alhamdulillah gitu sama istri sekarang dikarenakan itu dulu itu tugas di Kota Madia. Di kota Di Sukabumi. Lio itu mengajarnya di Lio Santo ada MI di situ pas mulai diangkat jadi masuk di depan kota bukan depan kabupaten. Ya. Setelah saya terpikirkan isi di sana saya di sini dikarenakan saya nggak punya usaha cuma ngojek jadi 1 minggu pulang ke sana ya setelah bicara untuk kehidupan ke depan bagaimana lebih baik pulang kampung mutasi ke MI Cieri dan alhamdulillah setelah di MI Cieri di sini dia itu berkarir diangkat jadi kepala sekolah sampai saat ini masih jadi kepala sekolah MI Cieri, Kecamatan Sagaranten. Di situ pegawai negeri sekarang Dan itu. aktivitas sekarang juga ikut membantu mengajar di mana? Ikut membantu sampai sempat saya karena MI itu tidak ada perhatian dari Departemen Agama dikarenakan kebijakannya pusat. Saya sampai sempat dikarenakan masa isi kepala sekolah bangunan MI-nya itu sampai jatuh, sampai nggak ada kelas. Kapan itu, Pak? Itu sebelum waktu jadi kepala desa. Kalau kepada Sebelum 2018. Sebelum 2014 kepala desa. Setelah itu saya punya mobil Escudo kalau nggak salah, punya tanah dijual, dibikinkan sekolah sampai 4 lokal. Sekarang lihat di sekolahnya. Iya, iya. Dikira saya dapat pengganti dari Departemen Agama. Sampai saat ini nggak ada. Jadi semua sekarang operasional tuh dari dana pribadi Bapak. Dana pribadi bukan ini mah kan kalau MI mah kan udah diakui oleh Depak. Tapi bangunannya nggak dapat bangunan. Belum dapat perhatian. Belum dapat perhatian. Ya saya uang pribadi dipakai bangun itu sampai habis itu 40 juta. Dari tahun 2010 ya? 2010-an itu sampai sempat bangunan sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah sekarang itu manfaat. Sama istri sempat kemarin itu bagaimana cara mengatur untuk pengembalian uang. Ya udah aja ikhlaskan saja. Mudah-mudahan itu bisa manfaat buat kita nanti akan kembali di sana kan itu. Iya, oke. Pak, kembali lagi tadi soal anak kan ada Ya, 3 ya? ada 3 anak. Yang satu alhamdulillah itu sudah lulus dari Stikes Kabupaten Sukabumi. Dia Yang itu pertama. sedang kemarin itu kerja di Bunut sampai 3 tahun. Perempuan laki-laki? Laki-laki dikarenakan di Sukabumi itu ya kelihatannya nggak masuk database. Pulang ke sini saya masukkan di Puskesmas Pabuaran. Alhamdulillah sekarang sudah masuk dan mudah-mudahan diangkat P3K walaupun saya dewan belum diangkat. Kedua, Pak? P3K sekarang Yang itu. kedua, anak kedua? Yang kedua yang istri. Perempuan. Ya, dulu kan dari SMP Pabuaran saya sekolahkan di SMA 4 Sukabumi, langsung sekolah di Unisba. Sekarang ngambil sarjana hukum. Kalau yang Yang bungsu, yang ketiga itu istri, ada sedikit galak itu istri, nggak tahu gimana. Karakternya dikarenakan mungkin berangkat jadi petani dulu nggak kayak orang lain dimanja. Ya, alhamdulillah sekarang itu SMP-nya yang di Papajar. Itu sekolah SMP-nya di sana. Setelah lulus di sana dia itu mau ke Parepare, ya dapat 2 kali ke Parepare ke sana ke Pare. Ya, alhamdulillah bahasa Inggrisnya bagus, Kang. Sampai dia itu dapat juara dan kreatifnya di silat. Berarti Ya. sekarang mah di SMA udah? Sekarang itu di SMA 3. Udah Udah kelas berapa, Pak? Kelas 3 sekarang itu. Keluar tahun ini ya. Oke, jadi Bapak kan kita tahu Bapak sibuk juga nih di menjadi anggota dewan, Ya. anggota dewan. Kalau keluarga bagaimana gitu, Pak? Ya kalau keluarga makanya saya atur kan gitu. Jadi intinya kayak kadang-kadang saya rapat ke pelabuhan lewat Pejong Haur, Kiara 2 masuk pelabuhan. Kalau nggak ada kegiatan lagi pulang ke rumah ke sini. Kalau rapat di Kota Madia misalnya ya kadang-kadang di Pendopo, kadang-kadang di BKPSDM, dapat kontrakan di kontak buat anak, buat saya pulang pas aktivitas pulang ke anak. Jadi kita itu di sana ke kontrol anak, di sini juga keluarga terkontrol bersama-sama keluarga. Menyempatkan waktunya akhir pekan. Akhir pekan. Karena kan kita tahu Bapak di Pabuaran, tugas di Betul. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan kan? Ratu. Oh, oke, siap. Kalau dari ketiga anak itu ada yang berpotensi yang ingin ikut Berpotensi kelihatannya kalau yang 2 itu dikarenakan yang itu mungkin di bidang kesehatan. Dia itu seorang aktif dikarenakan dia juga hari ini ya kadang-kadang banyak pasien kan itu datang kadang di luar jam kerja. Yang kedua itu dikarenakan baru nikahnya 1 tahun. Sekarang itu belum melamar kerja dikarenakan perempuan. Kalau kelihatan mah yang kecil ini yang ada perempuan. sedikit mungkin suka bicara, ngobrol bagaimana
di dewan, bagaimana kerja. Dia suka nanya kan gitu. Suka tanya. Tapi nggak tahu lah. Yang penting kita punya ilmu dulu. Ya. Dikarenakan kalau misalnya ada bahasa kerja itu tidak jadi jaminan. Yang penting punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu pasti mudah mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan gitu. mendapat. Memanfaatkan ilmu aja kan gitu. Nah, soal masa kecil tadi kan kalau kita bercerita soal Bapak gitu, Ya. masa kecil Bapak hingga akhirnya terinspirasi untuk masuk ke politis. Ya terinspirasi masuk politik awalnya suka baca buku. Baca buku ya Soekarno. Itu ada Marhaen. Itu Kalau gimana? Marhaen kan petani. Ya. Yang datangnya mungkin dari Jawa Barat juga. Sampai sempat terbayang gitu. Oh kenapa? Tapi kalau misalnya dengan karir politik ya cepat gitu naiknya. Kalau kita dengan masuk jadi PNS apalagi sekarang susah. Ya alhamdulillah pertama jadi ranting. Kebetulan dari mulai lahir tahu politik hanya PDI Perjuangan menurut bagi saya sendiri. Dikarenakan saya sampai hari ini dari semenjak dewasa sampai hari ini saya tidak pernah mencoblos partai yang lain, cuma PDI Perjuangan. Dikarenakan itu sejarah Pak Soekarno kan itu yang dulu memerdekakan Indonesia. Dan setelah Soekarno itu ya termasuk kesininya ada warisan yang mungkin karena kan punya anak perempuan, salah satunya adalah Megawati. Dikarenakan saya masuk PDI Perjuangan itu tahun 99 setelah dulu itu PDI. Ya. Belum ada PDI Perjuangan. Setelah mungkin dipegang sama Ibu Mega itu jadi PDI Perjuangan. Langsung aja ya. Tadi kan Bapak sebut di sini saung aspirasi gitu ya. Menerima aspirasi dari konstituen Bapak di sini gitu. Betul. Apa saja sih yang aspirasi dari mereka yang diserap oleh Bapak? Sebetulnya hari ini dikarenakan kultur masyarakat Kabupaten Sukabumi itu sebetulnya mayoritas petani. Dan hal ini sesuai mungkin hasil analisa dan hasil mungkin uji coba bahwa di Kabupaten Sukabumi itu lahan paling luas kan. Dikarenakan banyaknya sawah, ladang, salah satunya mungkin untuk di selatan ini. Dikenakan saya sebagai wakil rakyat sesuai janji politik saya, manakala mungkin saya jadi dewan, mungkin hari ini dicamkan oleh masyarakat dan pendukung saya. Jadi untuk melayani masyarakat itu 1/24 jam. Saya siap menerima warga masyarakat demi menampung aspirasi. Salah satunya, alhamdulillah hari ini dikarenakan untuk ketahanan pangan yang mungkin langsung ada aturan dan undang-undang dari presiden itu bahwa betul-betul kita istilahnya diimpor beras dari luar, kita yang harus betul impor. Kenapa tidak lahan kita manfaatkan ekspor hari ini? Alhamdulillah kebetulan ada Sukabumi Update datang ke saya, kebetulan saya diterima di saung aspirasi, saung sawah sebetulnya, tapi nggak masalah, saung aspirasi dan saung sawah juga. Dikarenakan tadi itu 1x24 jam siap menerima tamu, apalagi untuk melihat mungkin situasi dan kondisi keadaan di selatan. Masuk politik itu tahun 99 ya Pak ya? Tahun 99 kalau masuk di politik itu. Usia muda. Usia 18 tahun, 18 dan akhirnya terpilih. Sebelumnya kan sempat kepala desa dulu. Sebetulnya kan gini, saya itu kan dulu ikut nyalon kepala desa. Setelah ikut kepala desa itu saya suara kedua kalah lagi. Ya. Tapi ada bahasa tadi, saya ingat baca buku, kekalahan itu salah satu kesuksesan yang tertunda. Saya ikut mencoba lagi. Alhamdulillah saya itu terpilih jadi kepala desa. Setelah terpilih jadi kepala desa, dikarenakan saya masuk struktural PDI Perjuangan di Kabupaten Sukabumi. Saat dikarenakan saya itu berawal dari anak ranting, PAC, masuk DPC wakil ketua. Dan di situ sehubungan ketuanya Pak Jainuddin, Pak Poji, kenapa tidak kita ikut nyalon kembali? Ya mudah-mudahan ikhtiar dikarenakan wajib usaha, tapi hasilnya tidak diwajibkan. Tapi kembali lagi dengan ikhtiar, ya alhamdulillah di tahun 2014 saya kalah. Jadi dewan, tapi saya menunggu lagi 5 tahun bisa dipilih sama masyarakat dan alhamdulillah berhasil di tahun 2019. Dan langsung jadi ketua komisi 1 Pak? Langsung alhamdulillah jadi ketua komisi waktu sempat jadi kepala desa mundur kan. Setelah mundur saya ikut nyalon, ya alhamdulillah partai, sebetulnya saya baru jadi dewan itu di tahun 2019 itu. Kebetulan partai itu menempatkan saya jadi ketua komisi 1. Ada yang unik sebetulnya, saya itu baru jadi dewan, sama partai ditempatkan di komisi 1. Ada sedikit kebingungan sebetulnya. Dan basic Bapak itu petani juga? Petani. Tapi saya pernah di birokrasi jadi kepala desa. Sebetulnya waktu pas begitu rapat, saya kan minta komisi 1 itu pemerintahan kan. Termasuk camat 47 camat itu minta saya. Termasuk kepala desa juga. Dikarenakan minta saya DPMPD.
pas begitu rapat, saya mengundang camat 40 kecamatan. Waktu pas begitu mau rapat, camat yang waktu jadi pimpinan saya itu dipimpin lagi sama saya. Makanya sempat saya, Pak Camat ini cokolat mah apa wis, makanya saya mimpin dulu, saya dipimpin Pak Camat. Jadi ada sedikit grogi. Tapi kan Pak Camat nggak apa-apa, sekarang Pak Poji sudah jadi dewan, saya mitranya. Ya lanjut aja, ya alhamdulillah kita rapat sampai tuntas. Dan alhamdulillah saya selama di Komisi 1 ini, dikarenakan basicnya tadi dari kepala desa, sempat itu ada Perda Desa Wisata, Perda Pilkades, dan alhamdulillah saya sudah keluarkan Perda Pilkades. Di tahun 2022 sudah melaksanakan Pilkades, alhamdulillah sukses. Buat Perdanya, alhamdulillah terlaksana di tahun 2022 Pilkades. Ya mudah-mudahan di tahun 2020 ini juga, kurang lebih Pilkades itu 71 desa yang akan Pilkades di tahun 2023. Jadi manfaat mungkin di dewan, manfaat di politik, saya sangat mensyukuri. Saya jadi kepala desa, apalagi di masyarakat, mau ketemu sama bupati susah kan? Susah. Bupati itu siapa kan itu. Tapi setelah saya di politik, ketemu bupati, ketemu pimpinan, ketemu presiden bila perlu, termasuk Bu Risma juga melirik saya. Bu Risma sampai sempat datang ke Pabuaran. Dikarenakan saya di sini ada orang yang sakit, dikarenakan kewajiban sebagai anggota dewan, saya sesuai janji politik, manakala ada muludan, ada rajaban, ada muharaman, saya itu selalu rajin lah. Bukan mau intinya apa di itu sama masyarakat, tapi itu salah satu kewajiban. Mari kita sama-sama berjuang demi maju siar agama Islam di Kecamatan Pabuaran. Pemerintah dan ulama, umaro dan ulama itu harus bersatu. Insya Allah kalau ulama dan umaro bersatu, Indonesia akan lebih aman, Kabupaten Sukabumi akan lebih nyaman dan akan maju untuk ke depan. Apalagi selatan ini, paling utama aspirasi dari masyarakat itu pertama infrastruktur. Ini lagi punya perjuangan supaya didengar oleh publik, termasuk mungkin pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ada kewajiban saya yang harus diselesaikan. Ya mudah-mudahan mungkin sebelum masa jabatan habis, tapi kelihatan nggak tahu nih anggarannya ada atau tidak kan gitu. Saya itu Dewan Kopin kemarin, pas begitu jadi Dewan Covid-19 kan. Ada jalan poros Pabuaran Bojong antara Kecamatan Pabuaran dan Kalibunar. Dan alhamdulillah kemarin itu sudah mendapatkan mungkin dari APBD kami Sukabumi sekarang mau di hotmix kurang lebih 1 kilo dapat 1 miliar alhamdulillah. Ya mudah-mudahan untuk 2020 juga mendapatkan lagi. Itu perjuangan saya di antara jalan poros Pabuaran Bojong itu sampai saat ini masih amburadul jalannya. Itu jalan provinsi kabupaten. Jalan kabupaten. Dan diupayakan. Ya. Kapan Pak? Diupayakan sebetulnya pas begitu masuknya saya mau upayakan. Walaupun saya itu bukan Komisi 2, dikarenakan Komisi 2, tapi akan coba dikarenakan ini masyarakat mendesak terus. Ya alhamdulillah saya kebetulan masuk di anggota Banggar, saya sampaikan seadanya. Tapi alhamdulillah kebijakan mungkin Pak Bupati, kebijakan pemerintah, ya alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat. Siap. Baik, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Pauji Nurjaman, terima kasih Pak.